Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifuddin Al-Islami dengan NIM 289 dan rekan saya Bella May Frastista dengan NIM 254 dan satu lagi Muhammad Rabid Saiful Al-Nawas dengan NIM 304. Di video presentasi kali ini saya akan membahas mengenai segmentasi pasar, menetapkan pasar sasaran, dan menentukan posisi pasar. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Nah, kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Nah, di sini juga ada tujuan melakukan studi bisnis itu untuk apa? Nah, yang pertama tujuan utama itu seorang pebisnis melakukan studi kelayakan bisnis untuk mengukur apakah sebuah bisnis berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada titik waktu tertentu. Di sini juga ada manfaat studi kelayakan bisnis. Nah, yang pertama ada memperkecil risiko kerugian, mempermudah perencanaan bisnis, melancarkan pelaksanaan bisnis, mempermudah melakukan pengawasan, dan yang terakhir mempermudah pengendalian. Untuk segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis kelompok pembeli di pasar dengan produk karakteristik tanggapan yang hampir sama, misalnya dalam hal frekuensi pembelian. Dan juga ada mengapa diperlukan diperlukan adanya segmentasi pasar. Yang pertama ada kebutuhan, keinginan atau konsumen yang berbeda-beda. Konsumen mempunyai preferensi dan prioritas dan pola konsumsi yang berbeda. Kemampuan perusahaan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen sangat terbatas. Di sini juga ada segmentasi atas dasar situasi penggunaan produk. Nah, pasar dapat disegmentasikan atas dasar bagaimana produk digunakan. Misalnya, baking soda memiliki beberapa kegunaan, antara lain seperti untuk penambah rasa, untuk menghilangkan bau, di lemari es, dan juga oven microwave, serta sebagai dasar resep pembuatan gigi. Di sini juga ada kebutuhan dan preferensi pembeli. Kebutuhan dan preferensi produk dan merek tertentu dapat digunakan sebagai dasar uraian segmentasi tersebut, seperti status loyalitas merek, manfaat yang dicari, dan kecenderungan untuk melakukan negosiasi. Selanjutnya ada jenis-jenis segmentasi pasar. Nah, yang pertama ada segmentasi pasar berdasarkan geografi. Di sini segmentasi pasar berdasarkan geografi itu pasar dibagi ke dalam beberapa wilayah geografi seperti wilayah, kota, dan desa, daerah geografi yang dipandang potensial menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Di sini juga ada segmentasi pasar berdasarkan demografi. Nah, di sini juga dibagi per kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis, kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Nah, yang terakhir ada segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi psikografi menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespon atau stimuli pemasaran tersebut. Di sini juga ada manfaat segmentasi. Yang pertama ada pelayanan lebih baik. Di sini ada 4 hal penting yang diinginkan oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Yang pertama yaitu kualitas, harga, pelayanan, dan serta ketepatan waktu itu. Yang kedua ada strategi pemasaran lebih terarah. Nah, dengan melayani pasar yang sifatnya homogen, maka dalam merencanakan strategi pemasaran, penyusunan, bauran pemasaran biasanya ini disebut marketing mix yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosinya. Yang ketiga ada menemukan peluang baru. Perusahaan yang memiliki pemahaman atas segmen pasar yang baik tentunya akan sampai pada titik di mana ia menemukan peluang. Nah, yang terakhir ada faktor penentu desain. Dengan adanya pemahaman terhadap kebutuhan segmen-segmen pasar, maka pemasar dapat mendesain produk sesuai dengan kebutuhan segmen tersebut dan desain yang dibuat pun lebih responsif terhadap kebutuhan pasar.
Di sini juga ada prosedur melakukan segmentasi pasar. Yang pertama ada tahap survei. Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada segmen pasar untuk mendapatkan pemahaman dan perilaku konsumen. Wawancara bisa dalam bentuk kuesioner, di mana ada kuesioner yang terkumpul bisa dijadikan informasi. Nah, yang kedua ada tahap analisis. Di tahap ini, data yang mengandung variabel-variabel lebih berkorelasi tinggi itu dibuang. Kemudian dilakukan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah maksimum segmen yang berbeda. Nah, yang terakhir, tahap ketiga itu tahap pembentukan. Nah, di tahap ini dibentuk kelompok berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, psikografis, dan pola media. Dari sifat dominan yang ditemukan pada kelompok tersebut, diberikanlah nama profil pada kelompok segmen itu. Nah, selanjutnya ada menentukan pasar yang akan dijelaskan oleh Mbak Bella Mei, rekan saya. Saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang menentukan pasar sasaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pasar sasaran. Yang A yaitu mengevaluasi segmen-segmen pasar, yang B memilih segmen pasar, yang C pertimbangan-pertimbangan lain dalam mengevaluasi dan memilih segmen. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang A yaitu mengevaluasi segmen-segmen pasar. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi segmen-segmen pasar. Yang pertama yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen, yaitu apakah suatu segmen potensial mempunyai karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang tepat. Yang kedua yaitu daya tarik struktural segmen, yaitu suatu segmen mungkin mempunyai karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang dikehendaki, tetapi tidak menarik dari sudut pandang profitabilitas. Yang terakhir yaitu tujuan dan sumber daya perusahaan, yaitu perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan dan sumber dayanya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang B, memilih segmen pasar. Yang pertama yaitu konsentrasi pada segmen tunggal, yaitu perusahaan dapat meroleh posisi pasar yang kuat karena pengetahuannya lebih banyak mengenai kebutuhan segmen tersebut, serta reputasi khusus yang dibinanya. Yang kedua yaitu spesialisasi selektif, yaitu perusahaan memilih jumlah segmen yang masing-masing secara objektif, menarik yang sesuai bagi tujuan dan sumber daya perusahaan. Yang ketiga yaitu spesialisasi produk. Perusahaan memusatkan diri dalam pembuatan suatu produk yang akan dijual ke beragam kelompok pelanggan. Yang keempat yaitu spesialisasi pasar, yaitu perusahaan memuaskan diri untuk melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok ke pelanggan tertentu. Yang terakhir yaitu peliputan pasar secara penuh, yaitu perusahaan besar dapat meliput ke seluruh pasar dengan dua cara umum, yaitu pemasaran tak terdiferensi atau pemasaran terdiferensiasi. Yang terakhir saya akan menjelaskan yang C, pertimbangan-pertimbangan dalam mengevaluasi dan memilih segmen. Yang pertama yaitu keterkaitan antar segmen dan super segmen, yaitu memperhatikan keterkaitan antar segmen dalam hal biaya, prestasi, atau teknologi. Yang kedua, yaitu rencana penyerbuan segmen ke segmen, yaitu memasuki satu segmen terlebih dahulu dan merahasiakan rencana besarnya. Yang terakhir yaitu menilai segmen-segmen pasar, yaitu menghitung dan menilai potensi keuntungan dari berbagai segmen yang ada.
Terima kasih Mbak Bella. Baik, di sini akan saya lanjutkan karena Mas Rabi tidak bisa mengikuti video presentasi kali ini. Nah, langsung saja menentukan posisi pasar. Nah, posisi pasar biasanya disebut juga positioning. Apa sih posisi pasar itu? Posisi pasar adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasarannya agar tercipta kesan tertentu pada ingatan atau benak konsumen. Nah, hal ini juga berarti bahwa untuk menggerakkan produk menuju posisi tertentu pada benak konsumen, maka diperlukan alat positioning, merek atau merek dan advertising. Nah, di sini juga ada posisi pasar menurut para ahli. Nah, langsung saja, menurut Philip Kotler, posisi pasar adalah segala upaya untuk mendesain produk serta merek agar dapat menempati sebuah posisi yang unik di benak konsumen. Di situ ada gambar produk menuju positioning. Nah, di dalamnya itu ada merek, biasanya brand, terus advertising itu pengiklanannya. Di sini saya kasih contoh mengenai Lifebuoy. Nah, Lifebuoy mengatakan sebagai sabun kesehatan. Hal ini berarti bahwa ia sedang membangun kepercayaan kepada setiap pelanggan bahwa sabun tersebut memang benar-benar kesehatan. Untuk membangun kepercayaan tersebut, maka Lifebuoy akan tetap setia dengan posisi yang dinyatakannya. Di sini juga ada kriteria posisi pasar. Di sini ada 4 kriteria. Yang pertama ada customer, company, competitor, dan juga change. Yang pertama ada pelanggan atau customer. Didasarkan atas kajian pelanggan, positioning harus dipersiapkan secara positif oleh para pelanggan dan menjadi alasan dalam pembelian mereka. Di company atau perusahaan, di sini didasarkan atas kajian pada kapabilitas dan kekuatan internal perusahaan, maka positioning harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif suatu perusahaan tersebut. Kompetitor atau pesaing kita. Nah, didasarkan pada banyak pesaing baru yang muncul harus dapat menjadi semangat perusahaan untuk lebih maju lagi. Change atau perubahan didasarkan pada kajian atas perubahan yang telah terjadi dalam lingkungan bisnis. Positioning harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan dalam lingkungan bisnis tersebut. Perubahan persaingan itu bisa ke perilaku, pelanggan, ataupun perubahan sosial budaya, dan sebagainya lah. Selanjutnya ada langkah-langkah posisi pasar. Yang pertama, identifikasi target yang relevan. Nah, yang dimaksud identifikasi target market adalah melihat secara dalam dan jeli tentang perilaku konsumen yang menjadi sasarannya. Yang kedua ada menetapkan keunggulan kompetitif produk. Menetapkan keunggulan produk merupakan upaya untuk meyakinkan konsumen terhadap keunggulan produknya oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga atau reposisi pasar. Nah, reposisi pasar yakni upaya untuk menempatkan dan menetapkan kembali posisi pasarnya pada benak konsumen. Nah, kegiatan reposisi ini dilakukan apabila dirasakan terjadi perubahan dan pergeseran situasi pasar itu tadi. Nah, yang terakhir ada merumuskan point of difference. Merumuskan point of difference adalah menetapkan kekhususan produk dibandingkan dengan produk saingannya. Dengan demikian, maka ciri produk tersebut akan terlihat sangat jelas dan nyata. Nah, mungkin itu saja video presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.